warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya dengan sangat sempurna. Semoga rahmat dan salam dikaruniakan kepada Nabi Muhammad, Rasulnya Allah, Nabinya yang tercinta dan terpilih, juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi MPD dan teman-temannya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah tentang membangun akhlak mulia sebagaimana yang telah diajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang akhlak berarti berbicara tentang perilaku dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah penting dan wajib bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena kita agama Islam, agama yang mengajarkan tentang adab dan kesopanan terhadap orang lain. Oleh karena itu, terkadang dengan akhlak yang kita miliki, kita bisa mendapatkan penilaian yang baik. Di tengah-tengah masyarakat dan banyak orang menilai seseorang itu dari perilaku dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang tidak memandang kita dari kecantikan dan kegantengan yang kita miliki, akan tetapi orang memandang kita dari tingkah laku dan akhlak yang kita miliki. Karena mengapa banyak orang cantik tapi hatinya tidak secantik wajahnya, dan banyak orang ganteng tapi hatinya tidak seganteng wajahnya. Proses kehidupan seorang anak manusia, hal yang menjadi dasar adalah proses pendidikan. Pendidikan bukan hanya berupa pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, namun tidak kalah pentingnya pendidikan agama, akhlak, dan budi pekerti yang baik dalam kehidupan. Pintar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diikuti dengan ilmu agama, akhlak, dan budi pekerti akan membuat seseorang bertindak tanpa memikirkan akibat yang akan diterimanya di dalam akhirat nanti. Sehingga banyak kita dengar pejabat melakukan korupsi dan nepotisme, kasus-kasus yang bertentangan dengan moral dan akhlak dalam beragama. Hadirin yang berbahagia, khususnya generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya kita bekerja keras untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu agama yang akan membentuk akhlak-akhlak yang baik. Beberapa tahun ke depan, kalianlah yang akan menggantikan para pemimpin di negara ini. Dengan bekal ilmu dan akhlak yang mulia, insya Allah negeri kita akan menjadi negara yang amanah dan penuh ampunan Tuhan. Belajar tidak mengenal usia, latar belakang, dan tempat. Di mana saja, kapan saja, dan siapa saja wajib untuk belajar dan menuntut ilmu. Jangan sampai kita generasi yang hanya menjadi pelayan hanya karena kebodohan kita, tetapi jadilah generasi yang akan memimpin semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal pertama agar kita mencapai akhlak yang baik yaitu tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang yang mengasihi kita. Biasanya kita tidak ingin menjalin silaturahmi dengan orang yang mengasihi kita. Jangankan musuh, dengan kerabat pun kadang-kadang hubungan kita kurang baik. Artinya, melakukan itu tidaklah mudah karena membutuhkan sebuah pertimbangan dan ketulusan hati yang sangat tinggi. Selain itu, ada juga berbuat baik kepada orang yang kikir kepada kita. Juga pekerjaan yang sulit. Kita sering menolak untuk memberikan bantuan kepada orang jelas-jelas terkenal kikir atau pelit. Menurut pandangan kita, orang kikir kepada orang lain jangan diberi bantuan supaya tahu rasa. Bisikan itu muncul dalam hati kita. Akan tetapi dalam pandangan Allah ternyata tidak demikian. Kepada siapapun dan bagaimanapun sikap orangnya, ketika kita diberi keluasan untuk berderma, maka kita harus mendermakan harta kita. Kita harus yakin kepada Allah yang akan menggantinya. Hal ketiga juga tak kalah sulitnya, yaitu memaafkan orang yang telah jelas-jelas berbuat zalim kepada kita sangatlah sulit dilupakan. Sikap kita biasanya justru terbalik. Kita sering tidak mau memaafkan orang yang telah menyakiti kita, bahkan cenderung ingin membalas dendam. Padahal sikap seperti itu bukan cerminan dari akhlak yang baik.
Memaafkan orang lain bukan berarti kita kalah, melainkan kita menunjukkan kebesaran hati kita. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah seharusnya mengikuti ajaran tersebut jika ingin mencapai derajat akhlak yang baik di sisi Allah dan Rasul-Rasulnya. Kita harus berupaya untuk melatih ketiga hal tersebut atas dasar karena Allah dan bukan karena dipuji orang lain. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita dengan memulai dengan memperbaiki akhlak dari diri kita sendiri. Baiklah, saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'ardi anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Saudara-saudara yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama melindungi betapa pentingnya menjaga akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah. Sebagai manusia yang diberikan akal dan budi pekerti, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan makhluk lain dengan baik. Salah satu ajaran agama yang mendasar adalah kasih sayang dan balas kasihan terhadap semua ciptaan Allah. Bagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran, Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang baik dan memberikan tugas kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan yang baik dengan alam dan makhluk ciptaannya, termasuk tumbuhan, hewan, dan sesama manusia. Tindakan-tindakan kecil seperti tidak merusak lingkungan, tidak menyakiti hewan, dan membantu sesama manusia adalah bagian akhlak yang mulia. Dengan berlaku baik terhadap makhluk lain, kita juga menghormati pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf, karena yang benar semata-mata datang dari Allah, yang salah adalah karena kesalahan saya sendiri. Saya akan mengakhirinya dengan sebuah pantun. Makan bakso campur cuka, minta 1 dikasih 5. Orang sopan banyak yang suka, akhlak mulia memang utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.